entalpi delta H suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak tergantung pada jalur reaksi. Walaupun reaksi berlangsung melalui beberapa tahap, jumlah total entalpinya tetap sama. Rumus umum hukum Hess. Secara matematis, hukum Hess dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta H sama dengan sigma delta HF dalam kurung produk negatif sigma delta HF sama dengan reaktan. Keterangannya, negatif delta H perubahan entalpi reaksi total. Negatif sigma delta HF dalam kurung produk jumlah perubahan entalpi pembentukan standar dari semua produk. Negatif sigma delta HF reaktan jumlah perubahan entalpi pembentukan standar dari semua reaktan. Nah, yang selanjutnya ada prinsip dasar hukum Hess. Yang pertama, entalpi adalah fungsi keadaan. Yang kedua, jika reaksi dibalik menjadi delta H berubah tanda. Yang ketiga, jika koefisien reaksi dikali N, maka delta H ikut dikali N. Jika beberapa reaksi dijumlahkan menjadi delta H dan total sama dengan jumlah delta H tiap reaksi. Nah, langkah perhitungan, tulis persamaan reaksi yang dicari delta H-nya. Contoh, C padat plus 2H2 gas bereaksi CH4 gas. Langkah yang kedua, kumpulkan reaksi-reaksi yang diketahui delta H-nya. Ini biasanya diberikan dalam soal reaksi pembakaran, reaksi pembentukan, dan reaksi penguraian. Langkah yang terakhir, sesuaikan reaksi agar bisa disusun menjadi reaksi target. Ada 3 aturan penting. Jika reaksi dibalik, tanda delta H-nya dibalik. Contoh, A unsur B, delta H-nya menjadi min 200, B unsur A, delta H-nya menjadi plus 200. Jika koefisien dikali N, maka delta H juga dikali N. 2 direaksikan 2B, delta H sama dengan min 300. 2A direaksikan 4B, delta H sama dengan min 300 dikali 2 sama dengan min 600. Saya reaksi boleh dijumlahkan kalau ada zat yang sama di kiri dan di kanan boleh dicoret. Nomor 4. Jumlahkanlah semua reaksi setelah disesuaikan. Pastikan semua zat selain yang muncul di reaksi target harus hilang atau dicoret. Persamaan akhir harus sama dengan reaksi yang ditanya. Yang kelima, jumlahkan semua delta H. Setelah reaksinya pas, jumlahkan delta H tiap-tiap reaksi. Contoh soal mudah nomor 1. Diketahui C gas plus O2 gas menghasilkan CO2 gas delta H-nya negatif 394 kJ. Yang kedua, CO gas plus setengah O2 gas menghasilkan CO2 gas delta H-nya negatif 283 kJ. Yang ditanyakan, delta H reaksi C gas plus setengah O2 gas menghasilkan CO gas. Penjelasan akan disampaikan oleh Sasa. Dari reaksi 2, CO2 gas delta CO gas tambah 1/2 gas delta H sama dengan negatif 283 kJ. Penjelasannya, mengapa positif 28,3 Joule? Karena CO2 gasnya dibalikan ke depan, jadi positif. E gas tambah O2 gas menghasilkan CO2 gas, delta H-nya negatif 394 kJ. Terus CO2 gas menghasilkan CO gas tambah 1/2 O2 gas, delta H-nya positif 283 kJ. Nah, kita tambahkan langsung. Tapi kita sebelum itu kita coret dulu yang sama seperti O2 gas, terus coret lagi sama O2 gas, terus CO2 gas dicoret lagi sama 1/2 O2 gas. Tapi kita tulisnya 1. Kenapa 1? Karena oksigen ditambah oksigen jadi 1. Terus tuh yang nggak dicoretnya kita turunin kayak C gas tambah 1/2 O2 gas menghasilkan CO gas, delta H-nya kita tinggal itu negatif 394 kJ ditambah positif 283 kJ. Jadi hasilnya min
111 kJ. Contoh soal sedang No2, hitung delta H reaksi Na2 gas plus 2O2 gas menghasilkan 2NO2 gas. Diketahui 1 N2 gas plus O2 gas menghasilkan 2NO gas. Delta H sama dengan positif 180 kJ. Yang kedua, 2NO gas plus O2 gas menghasilkan 2O2 gas delta H sama dengan negatif 114 kJ. Penjelasan akan disampaikan oleh Rahmi. Cara menyelesaikannya adalah kita jumlahkan reaksi yang sudah diketahui seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Kita boleh memasukkan nomor 2 terlebih dahulu, tetapi agar lebih mudah kita memasukkan nomor 1 terlebih dahulu. Lalu jika sudah dimasukkan, kita tulis ulang dan kita jumlahkan. Nah, kita cari di keduanya itu apakah ada yang sama. Jika ada, kita coret kalau keduanya berbeda posisi seperti 2NO. Nah, kita cari lagi apakah ada yang sama. Di sini ada yang sama seperti O2. Karena mereka sejajar, maka kita jumlahkan menjadi 2O2. Lalu kita lihat lagi apakah ada yang sama. Jika kalau tidak ada lagi, kita turunkan. Kita turunkan N2 karena N2 tidak ada yang sama. Ditambah 2O2. 2O2 ini dari O2 dijumlahkan dengan O2 lagi, menghasilkan 2NO2. 2NO2 ini dari sini karena dia tidak ada yang sama lagi, maka diturunkan. Kita jumlahkan yang positif 180 kJ dengan negatif 114 kJ, menghasilkan delta H menghasilkan positif 66 kJ. Contoh soal sulit nomor 3. Diketahui 1H2 gas plus setengah O2 gas menghasilkan H2O. Delta H sama dengan negatif 286 kJ. Yang kedua, C plus O2 gas menghasilkan CO2 gas. Delta H sama dengan negatif 394 kJ. Yang ketiga, CH4 gas plus 2O2 gas menghasilkan CO2 gas plus 2H2O. Delta H sama dengan negatif 890 kJ. Ditanya, hitung delta H pembentukan CH4 gas. C plus 2H2 gas menghasilkan CH4 gas. Penjelasan akan disampaikan oleh Eca. Ditanyakan, hitung delta H pembentukan CH4 gas. C padat ditambah 2H2 gas menghasilkan CH4 gas. Kita langsung jawab. Yang nomor 1 itu persamaan dari kebalikan nomor 3. Karena kenapa dibalik? Karena kita akan mereaksikan CH4. Yang pertama itu dari CO2 gas ditambah 2H2O larutan menghasilkan CH4 ditambah 2O2 gas. Delta H sama dengan positif 860. Mengapa? Karena yang tadinya negatif karena dibalikan maka menjadi positif. Yang kedua itu ada H2 gas ditambah 1 per 2O2 menghasilkan H2O. Delta H dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kita akan menyamakan dengan apa yang ditanyakan. Karena yang ditanyakannya ada 2H2, yang nomor H2 gas akan dikalikan dengan 2 agar penyatraannya sama. Setelah dikalikan 2, maka hasilnya jadi 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2O delta H dikali 2 jadi 2 dikali negatif 286 kJ. Hasilnya negatif 572 kJ. Nah, setelah dihitung saya jumlahkan. Yang CO2-nya dulu dimasukkan. CO2 gas ditambah 2H2O larutan menghasilkan CH4 gas ditambah 2O2 gas delta H plus 890 kJ. Kita masukkan lagi yang sudah dikalikan 2 yang tadi. 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O delta H sama dengan negatif 572 kJ. Yang C-nya juga kita masukkan. C gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O. Delta H-nya yaitu negatif 394 kJ. Nah, setelah dicantumkan semuanya di sini, maka akan kita coret persamaan yang sama. Di sini kita lihat di atasnya ada CO2 gas, di bawahnya juga ada CO2 gas, maka kita coret. Mengapa? Karena kan berseberangan. Di bawahnya ada O2 gas dan di bawahnya lagi ada O2 gas juga.
kan mereka sejajar, makanya dijumlahkan O2 ditambah O2 menghasilkan jadi 2O2. Di sini di atas ada juga 2O2, maka dicoret tiga-tiganya. Nah, setelah kita coret karena udah tidak ada lagi yang sama, maka kita turunkan. Jadi C padat ditambah 2H12 menghasilkan CH4 delta H sama dengan negatif 76 kJ. Mengapa? Karena positif 890 kJ dengan negatif 572 kJ, negatif 394 kJ. Jadi hasilnya itu 76 kJ. Kesimpulan, hukum Hess, delta H tidak bergantung pada jalur reaksi, hanya awal sampai akhir. Reaksi dapat dibalik, dikali, atau dijumlahkan untuk mendapatkan reaksi target. Delta H total, jumlah delta H reaksi pendukung, sangat penting untuk menghitung delta H reaksi yang sulit diukur langsung.